Oke guys, selamat pagi juga. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas sebuah pendidikan. Nah, di mana kita bersama Mas Cornelis Seka, akrab dipanggil Seka. Ya, kali ini kita akan membahas podcast ya, sebuah pendidikan ya Mas, di mana pendidikan ini kita yang terlanda dari corona gitu. Ya, angkatan corona. Keangkatan corona SMP-nya, COVID-19. SMP-nya tapi ya Selebihnya SMP-nya. yang paling menderita lah ibaratnya. Iya. Kalau SMK mah ya corona dia lulus langsungan Mas. Kalau kita udah SMP ya corona, SMP, SMK lagi. Iya. Masih panjang lah kita. Udah itu corona di rumah waktu itu katanya liburnya 2 minggu jadi 2 tahun gitu. Iya, waktu SD itu Mas. SD saya itu udah tryout. Udah teriak. Saya udah tryout, udah persiapan buat ujian nasional, seharusnya dongkrak nilai saya tapi malah gagal. Nilai saya lulusan SD itu sangat kacau, cuma kisaran 70-an. Sama sih Mas. Masnya itu waktu dulu udah vaksin juga ya Mas? Udah Mas, waktu PKR, waktu mau SMP itu kan kita harus vaksin itu buat kita, kan pas waktu SMP itu adalah kita waktu-waktu seminggu tuh ada 3 kali masuk, ada 2 kali masuk tuh buat masa-masa perkenalan tuh. Iya. Untuk pesan dan kesan untuk pendidikan yang sangat ngedown waktu corona ini, Mas, dari Masnya gimana? Mas, corona tuh kacau banget sih Mas. Kita kan corona itu ibaratnya kita di rumah saja, tugas di rumah, semuanya di rumah. Iya. Kita tuh kurang itulah, bermasalah pendidikan tuh kurang gimana ya, kurang maksimal gitu. Kurang maksimal. Gitu Mas. Jadi nggak asik gitu ya Mas ya? Iya, kurang asik Mas. Masalahnya gimana ya, kita nggak ketemu temen gitu ya, happy-happyan di masa SMP itu Mas. Kalau saya itu berangkat itu waktu SMP kelas 3 kayaknya udah mulai berangkat lagi, tapi ya masih vakum kayak gimana gitu, masih kayak diacak lah, belum berani belum boleh banyak gitu. Kalau saya itu kelas 2 Mas, jadi masih ada lah waktu, tapi ya sama aja. Terus lagi ditambah kita dapat kurikulum baru, kurikulum merdeka. Oh iya, ada kurikulum merdeka juga ya. Kurikulum merdeka tuh gimana ya, kita diberikan kebebasan, murid diberikan kebebasan, tapi juga harus murid itu harus aktif dalam kegiatan itu. Jadi kita tuh harus gimana ya, harus memenuhi kegiatan tapi kita diberikan kebebasan oleh guru gitu. Jadi iya. Kadang kita malas-malasan lah kan. Malas-malasan. Buat tugas tuh kadang malas lah, orang gurunya nggak marahin, nggak Iya. gini, Iya. cuma dikasih kamu buat ini gitu doang, nggak ada Instruksi. ya, instruksi pembimbingan itu. Jadi ya gimana itu Mas. Beda sama pendidikan anak sekarang. Iya Mas, kalau anak sekarang mah udah Lumayan. nggak ada corona tuh sangat beda lah. Iya. Dia kan bisa menikmati waktu-waktunya, bisa terus. Kalau dari Masnya ini pendidikan di Indonesia ini gimana? Ada sisi-sisi yang kurang lah atau yang bisa dipositifkan dari Masnya ini atau gimana gitu? Pendidikan Indonesia itu sebenarnya positif ya teman-teman, karena setiap dinas pendidikan yang baru itu mesti ada kebijakan baru. Tapi negatifnya tuh kadang kebijakan itu kita kurang bisa menangkap jelas teman-teman. Iya. Jadi kita belum selesai nih, ada pendidikan baru dalam 5 tahun ini kita belum maksimal banget lah, karena waktu pendidikan kan cuma 3 tahun ya untuk SMP, Yeah. 3 tahun. Jadi kadang di pertengahan itu kan kita udah ganti dinas pendidikan, jadi harus harus menyesuaikan dengan program-program baru gitu. Jadinya kita kurang adaptasinya kurang lah gitu Mas. Kalau itu
Jadi waktu pandemi berlalu itu pendidikan itu guru-guru juga yang mendidik juga ikut ya libur ya. Iya lah Mas. Otomatis kan gitu Mas. Semuanya serba online lah gitu. Serba online. Pendidikan itu waktu itu turun secara drastis. Iya Mas, ibaratnya tuh nilai pendidikan tuh jadi kurang banyak lah. Iya, kurang banyak. Jadi gimana sih ya? Memang corona itu sangat itu sih Mas. Iya. Saya. Kalau sekarang itu ada apa? TKA ya? Iya Mas. TKA itu cara kerjanya gimana itu? TKA itu kan tes kemampuan akademik Mas. Itu jadi dari dinas tuh memberikan kita tes itu untuk ngetes kita lah seberapa mampunya kita. Iya. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu, ke pendidikan lanjut. Beratnya gitu. Jadi nilai itu buat dongkrak kita, berapa nilai kita untuk masuk ke perguruan tinggi itu kita dapat nilai berapa gitu. Sebenarnya rating kita tuh berapa gitu. Rating kita gitu ya. Jadi kan itu bisa buat dongkrak nilai pelajaran biasa lah gitu. Tapi sekarang itu banyak yang anak pendidikan yang itu gagal juga dari sekolahnya, dia resign sekolah. Itu kalau menurut Masnya gimana? Resign sekolah itu Masnya gimana nih Mas? Resign dikeluarkan atau ya banyak yang keluar atau di DO terus nggak nerusin kuliah, nggak nerusin ke sekolah lagi gitu. Mungkin tuh gara-gara kurikulum merdeka ini ya, karena kebebasan itu kadang disalahartikan oleh murid. Jadinya tuh kadang murid tuh merasa dirinya bebas, jadi dia seenaknya sendiri kan Mas. Iya. Tugas-tugas kadang nggak dikerjain karena guru juga mau memarahin tuh sekarang itu Mas, haknya dikurangin. Jadi guru mau memarahin, nanti murid tuh bisa melapor ke sekolahan, bisa melapor ke orang tua, gitu ya. gugat si guru itu Mas. Gitu. Jadi buatnya kalau aku jadi gurunya langsung tak marahin aja kalau gitu, nggak usah basa-basi, nggak usah anakku, nggak usah bulut, langsung tak marahin aja. Kalau sekarang udah nggak bisa Mas, masa ada itu ya haknya murid-murid itu udah sekarang tuh udah dinaikin lah gitu. Lebih diprioritaskan gitu. Jadi guru kayak nggak beli galak-galak juga gitu ya. Iya, sekarang tuh guru kayak dulu nah. Kayak dulu waktu kita SD gitu lah. Kita SD ada salah apa-apa, dulu tuh ada penghapus kayu ya teman-teman. Dulu kan nulisnya belum pakai spidol, pakai kapur gitu. Itu penghapus kayu yang kotak segini. Itu ada murid yang lagi gocek di belakang, lempar tas langsung kepalanya puk. Itu guru tuh udah biasa gitu, setiap hari itu mesti ada juga yang dilempar. Lagi kalau pakai penggaris kayu yang panjang itu, itu mantap sekali tuh Mas. Ya gimana ya, pendidikan sekarang tuh terutama kurikulum merdeka itu ada sisi positifnya juga buat keterampilan anak-anak ya. Keterampilan anak. Tapi juga ada negatifnya juga, kalau anaknya nggak aktif, dia kurang pendidikan dari guru, kurang pembimbingan, dia jadi seenaknya sendiri. Iya. Tapi orang tua kadang itu juga kadang gini, anaknya itu jika dimarahin guru, orang tuanya marah. Kalau menurut Mas gimana? Itu tuh gimana ya? Ya sebenarnya kita sebagai orang tua tuh harus pintar-pintar sih. Iya. Harus pintar-pintar membedakan tuh anaknya tuh salah beneran atau dia salah tuh karena betul. Dia memang melanggar aturan gitu. Iya betul. Ya. Kalau Masnya ini dulu itu waktu pendidikan juga dikerasin sama orang tua nggak? Maksudnya waktu sekolah gitu, kalau lapor orang tua terus orang tuanya marah-marah ke guru atau enggak? Enggak Mas, kalau saya dulu malah kayak gini. Saya tuh lapor ke orang tua kalau di sekolah dimarahin tuh, masih orang tua, kamu nakal sih gitu. Kalau dulu tuh gitu Mas. Iya bener, harusnya gitu sih ya. Kalau dulu tuh gitu Mas. Iya. Kalau sekarang orang tua kan sayang anak, jadi
Ya sebagai naluri orang tua lah gitu. Iya. Anaknya dimarahin pasti orang tuanya tetap nggak terima gitu. Tapi ya alangkah baiknya sebagai orang tua itu meriset dulu lah ibaratnya. Riset dulu tuh anaknya tuh benar-benar salah atau enggak gitu. Ya udah Mas, gitu aja. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan podcast kali ini. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.